Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan masak lagi. Ini ada daging sapi sebanyak 250 gram. Sekarang kita siapkan bumbu untuk rebusannya. Ada 2 batang serai, saya geprek aja. Kemudian ada 2 siung bawang putih, saya geprek juga. Kemudian ini ada 1 ruas jari jahe dan 1 lembar daun salam ya. Nah, sekarang daging sapinya kita iris-iris terlebih dahulu. Untuk ukuran dan bentuknya bebas ya, sesuai selera. Ini saya iris tipis aja seperti ini. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu sambalnya ya. Ini ada 10 siung bawang merah, kemudian cabai keriting merahnya sebanyak 50 buah. Sekarang kita rebus terlebih dahulu daging sapinya, tambahkan air secukupnya dan sedikit garam. Ini kita rebus sampai empuk. Nah, ini saya pindah di kompor sebelah ya teman-teman. Sekarang saya siapkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai ya. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan bumbu sambalnya, kita rebus sampai empuk. Sementara itu saya akan menyiapkan untuk sayurnya ya. Ini saya punya daun pepaya Jepang. Daunnya ini seperti pepaya atau daun pepaya, tapi rasanya ini nggak pahit sama sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, terdiri dari 4 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, sejempol kaki lengkuas muda. Kemudian ada 4 buah cabai keriting merah, 6 buah cabai rawit merah ya. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera. Ini lengkuasnya saya iris-iris seperti ini. Kalau mau digeprek juga boleh ya, sesuai selera. Nah, sebagai pelengkapnya ini ada ikan teri ya teman-teman. Udah saya cuci bersih sebanyak 1 genggam ya. Nah, ini cabai sama bawangnya udah empuk. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya di minyak yang sama kita akan rebus daun pepaya Jepangnya ya. Nah, ini kita masukkan daun pepaya Jepangnya. Ini bisa teman-teman tambahkan soda kue ya, supaya daun pepayanya ini cepat empuk. Sekarang kita rebus sampai empuk. Nah, ini daging sapinya juga udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan ya. Selanjutnya ini daun pepayanya jangan lupa dicek kalau tangkainya ini udah empuk, tandanya udah matang. Sekarang kita angkat, cukup ditiriskan aja, nggak usah dibilas. Kalau udah cukup dingin, nanti ini akan saya iris-iris supaya daun pepayanya ini nggak terlalu lebar atau besar ya. Nah, ini teman-teman saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya goreng terlebih dahulu daging sapinya. Sementara itu kita akan ulek bumbu sambalnya. Ini saya ulek kasar aja. Kalau mau di blender kasar juga boleh ya, sesuai selera. Nah, seperti ini udah cukup. Ini dagingnya juga udah cukup seperti ini. Kalau mau digaringkan juga silakan, sesuai selera. Ini saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini letakkan di cobekan tadi ya teman-teman. Ini kita geprek-geprek seperti ini sampai pipi. Ini bebas ya, kalau mau dari rebusan tadi digeprek-geprek terlebih dahulu baru digoreng, atau sebaliknya juga boleh, sesuai selera ya. Nah, ini udah selesai semuanya, kita sisihkan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang udah diulek tadi. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya ini agak kering ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya. Ini kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya ini matang ya. Kalau bumbunya udah cukup kering seperti ini, sekarang kita masukkan daging sapinya. Ini kita aduk-aduk, kita masak sebentar lagi sampai
bumbunya ini benar-benar meresap dan kering ya, supaya nggak cepat basi ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai garing. Kalau udah garing, sekarang kita masukkan semua bumbunya. Sekarang kita tumis kembali sampai bumbunya ini harum ya. Kalau udah cukup layu, sekarang kita masukkan daun pepaya Jepangnya yang udah diiris-iris. Ini saya tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, dan sedikit gula pasir ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk supaya bumbunya larut dan tercampur rata sama sayurnya. Supaya ini nggak terlalu kering, ini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman. Sekarang kita masak sampai daun pepaya Jepangnya ini benar-benar empuk dan matang ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sayurnya juga udah matang. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Masak simple, 2 menu aja. Untuk sayurnya ini ada tumis pepaya Jepang ikan teri. Ini enak banget ya teman-teman. Dan rasanya itu nggak pahit sama sekali. Dan untuk sambalnya atau lauknya ini ada dendeng balado ya. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.